Dengan belajar, mudah-mudahan kita mendapatkan derajat yang bagus. Seperti firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kalian kan ingin ditinggikan derajatnya, maka perbanyak ilmu. Ya, ilmu itu gak berat bawanya. Mau segede apapun, sebesar apapun ilmu itu karena ada di sini. Dan itu janji Allah, kita harus yakin. Ya, pasti kalau kita berilmu, pasti kita akan diberi kelebihan dari sisi derajat, dari sisi yang lain-lainnya. Saya lihat ini kebanyakan pakai HP. Betul kan? Malas buka laptop. Padahal saya mau nanya, mana proyek kemarin kan katanya ada di laptop. Berarti yang laptopnya bukan, nanti saya tanya ya. Saya minta untuk show proyeknya. Baik adik-adik semua, seperti saya bilang, materi hari ini itu adalah integrasi aplikasi dengan multi database. Dengan judulnya bingung nggak? Dengan judulnya bingung nggak? Integrasi aplikasi multi database. Saya itu kalau harus bicara di luar yang saya lakukan, kaku. Lidahnya kaku karena itu nanti bicaranya kurang gitu. Jadi saya senang kalau saya membicarakan apa yang sudah saya lakukan. Nah, integrasi aplikasi dengan multi database ini salah satu yang sudah saya lakukan di Akses Media. Ya, salah satu yang sudah saya lakukan di Akses Media. Saya langsung share screen aja ya biar asik nih lihatnya. Jadi integrasi aplikasi multi database berarti ada satu aplikasi ataupun ada dua aplikasi ataupun ada 3 aplikasi yang punya database masing-masing. Lalu sekarang kita satukan dengan kebutuhan tersendiri, kita satukan. Dari database dan aplikasi yang berbeda-beda, tetapi database-nya itu kita satukan menjadi bisa diakses dalam satu aplikasi. Yang saya lakukan itu yaitu yang untuk PT Amazon. Ya. Kemarin prolognya sudah saya sampaikan bahwa PT Amazon ini ya, PT Amazon ini sebuah perusahaan di Bekasi pusatnya yang memiliki 25 cabang. Ya. Yang memiliki 25 cabang yang tersebar ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Karawang, ada di Cikarang, ya. Terus dia sekarang udah punya 2 gudang besar. Gudangnya ada di Bekasi. Ya. Gudangnya ada di Bekasi sehingga dan saya yang menyusun aplikasinya. Ya, saya menyusun aplikasinya. Sebentar, ada tamu. Nanti aja. Maaf. Jadi PT Amazon ini punya 25 cabang dengan 2 gudang. Semua cabangnya transaksinya online. Ya. Semua cabangnya transaksinya online. Aplikasi saya pakai Microsoft Access. Dengan 25 cabang ini terjadi lonjakan data. Ya. Bayangin lonjakan datanya kemarin yang saya tampilkan itu data satu tahun udah sampai 1 juta baris data. Ya,
1,5 juta baris data itu dalam satu tabel. Ya. Bayangin kalau dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Padahal kita itu butuh data-data tersebut untuk analisa. Di perusahaan itu ada analisa pembelian, analisa penjualan, untuk menentukan dalam 1 tahun ini trennya apa, dan yang lain-lainnya. Jadi data itu tetap harus ada. Nah, di sini front end, saya front end dengan Microsoft Access. Dan back end-nya juga, menggunakan Microsoft Access. Ya. Front end itu aplikasi depannya, tampilan yang muncul di user. Back end itu adalah database-nya. Sehingga dengan Microsoft Access orang bilang itu database-nya kecil. Betul, kalau untuk sudut pandangnya dari mana? Ternyata Microsoft Access itu bisa sampai 2 giga database. Ya, bisa mencapai 2 giga database. Itu udah 5 tahun itu belum penuh. Untuk Amazon, 5 tahun itu belum penuh dengan 25 cabang. Bisa dibayangin ya, datanya banyak banget. Nah, Microsoft Access ini bisa nampung data yang sangat banyak. Berarti mematahkan bahwa dia itu untuk perusahaan kecil. Untuk perusahaan besar aja dia bisa nampung. Tetapi semakin bertambahnya cabang, semakin banyaknya transaksi, ternyata kita juga harus mengubah strategi di dalam data. Kita harus mengubah strategi di dalam data. Microsoft Access itu untuk menengah ke bawah, betul, dan Microsoft sudah menyediakan, ya, sudah menyediakan wadah untuk menyimpan database yang lebih besar. Namanya Microsoft SQL Server. Sehingga data penjualannya saya masukin ke dalam SQL Server. Ini cerita aja ya. Database-nya karena dengan 25 cabang transaksi yang banyak sehingga saya masukin database-nya ke dalam SQL Server, dimigrasi. Nah, berarti tabel-tabel master tetap ada di Microsoft Access, itu satu database. Tabel transaksi udah saya migrasi ke SQL Server. Berarti sudah ada 2 database di sana. Ya. Yang ketiga, itu udah ada 2 database. Yang ketiga, Amazon juga ingin kehadiran karyawannya itu terpantau secara online. Saya buatkan aplikasinya yang web-based dan mobile, ya. Bisa diakses via website, ataupun via smartphone di sini, ya. Udah seperti natif aplikasinya Android. Yang ambil foto via ambil kehadiran via foto. Kita udah tahu yang hadirnya. Ya. Dari data ini berarti sudah ada tiga database. Ini database-nya di MySQL, ya. Database-nya ada di MySQL. Tetapi akan menjadi bingung, ya, akan menjadi susah, akan menjadi tidak efektif jika pegawai di kantor pusat mut. Ini yang mut.
akan menjadi kurang efektif jika pegawai di kantor pusat harus buka 3 aplikasi untuk mengelola datanya. Nah, sehingga salah satu solusinya adalah kita integrasikan. Ya. Solusinya adalah kita integrasikan. Nah, sehingga aplikasi yang dibangun dengan Microsoft Access ini akan saya konekkan, ya. Akan saya konekkan ke ketiga database yang tadi. Satu, database transaksi ada di SQL Server. Yang kedua, data kehadiran yang ada di MySQL di sini. Ya, data kehadiran yang ada di MySQL. Seperti apa caranya? Ya, seperti apa cara mengkonekkannya? Ini adalah yang harus diketahui bahwa database aja saling berhubungan, bersosial, ya. Apalagi kita manusia hidup yang merupakan makhluk sosial. Bahwa kita juga bisa berhubungan dengan orang lain, dengan agama lain, dengan bangsa lain yang punya bahasa berbeda. Ternyata konsep tersebut juga diadopsi oleh database. Mau database-nya apapun, itu bisa kita akses, ya, bisa kita gabungkan. Nah, kebetulan yang saya tahu ini menggabungkan semua database di dalam Microsoft Access. Nah, di sini. Di sini itu ada, kita bisa lihat, ini alamatnya SQL Server Native Client 11. Ya, berarti ini dua tabel ini adalah tabel yang connect ke SQL Server. Kalau tabel-tabel ini MySQL, bisa dilihat. Ya, ini adalah tabel-tabel yang connect ke MySQL. Kalau tabel-tabel ini tabel lokal Microsoft Access, kalau ini tabel link table Microsoft Access, yang database-nya adalah Microsoft Access. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Itu kan? Bagaimana caranya kita untuk mengintegrasikan database yang berbeda-beda di dalam satu. Caranya, kalau di Microsoft Access itu ada external data, new data source. Mau milih from file, jadi bisa baca file Excel, text file, HTML, mau from database. Nah, di sini ada Access, SQL Server, Azure. Ini keluarganya Microsoft. From online, mau dari SharePoint, Dynamics, Salesforce, juga bisa. Dan dari ODBC database. ODBC database ini dari database-database di luar keluarga Microsoft. Mau Oracle, mau MySQL, mau Amazon Web Service, mau Google Cloud, juga bisa. Yaitu yang namanya ODBC, Open Database Connectivity. Jadi ada satu penghubung, ya. Jadi ada satu penghubung. Java juga ada. Nah, kita tes MySQL ODBC. MySQL ODBC. Jadi kata kuncinya adalah ODBC. Ya. Kata kuncinya adalah ODBC. Oracle ODBC. Kata kuncinya adalah Oracle. Kata kuncinya adalah ODBC, Open Database Connectivity. Mau aplikasi apapun, saat mau membaca database yang di luar keluarganya, istilahnya, itu pasti bisa. Ya, itu pasti bisa. Product resource, pasti bisa.
mau untuk Linux, saya sekarang SQL Server ODBC. Di sini mau untuk Linux juga ada, ya. Untuk Alpine, untuk Debian, untuk Red Hat, untuk SUSE, untuk Ubuntu, untuk macOS. Jadi dari OS apapun, ya, OS-nya berbeda-beda itu nggak masalah. Yang penting ODBC-nya sudah terinstall. Seperti itu. Ya, kunci ini, ya, kunci. Jadi kalau nanti teman-teman bekerja dimanapun, ya, di perusahaan apapun, pasti sangat mungkin database-nya itu berbeda-beda. Lalu kalau disuruh ngembangin, membuat plugin ataupun fitur tambahan dari yang sudah ada, maka untuk connect ke dalam database itu, kita harus tahu dulu database-nya menggunakan apa. Ya, kita harus tahu dulu database-nya menggunakan apa. Untuk connect-nya, kalau berbeda bahasa, pasti ada ODBC-nya. Open Database Connectivity. Nah, sekarang bagaimana dengan Microsoft Access ini? Saya sudah install, ya. Saya sudah install SQL Server ODBC, juga MySQL ODBC. Caranya, saya ingin connect dulu ke SQL Server. Home, tadi itu di external data, data source from database, SQL Server. Nah, di sini. Tinggal ikuti link-link langkah-langkahnya aja. Atau kita juga bisa langsung bikin. Kalau di Windows itu pasti ada control panel. Di sini ada administrative tool. Nah, pasti ada yang namanya ODBC. ODBC Data Source, Open Database Connectivity. Bisa dari sini bikinnya, ataupun langsung dari, kalau di aplikasi, masing-masing sudah punya bawaan. Sudah punya bawaan. Jadi, tinggal pilih new. Kan berarti ODBC-nya harus bikin baru dulu. ODBC-nya apa namanya gitu. Ya. DSName, new. Ya, di sini banyak tuh. Bawaan akses saja sudah akses untuk DBase, untuk Excel, Paradox, DBase, untuk Triber, Oracle. Bahkan untuk Oracle itu gak usah diinstal. Sudah ada bawaan Windows 10. Untuk SQL Server pun ini sudah diinstal. Ya. Kalau kita nginstal Windows, mau connect ke SQL Server itu kita gak perlu nginstal lagi ODBC-nya. Karena ODBC-nya sudah ada. Nah, tetapi saya baca-baca, harus rajin baca, belajar terus. Ya. Baca-baca, salah satu ODBC yang koneksinya bagus dan kecepatan datanya bagus itu adalah SQL Native Client 11. Sehingga saya install lagi. Klik next, namanya mau apa? Latihan ODBC. SQL Server. Finish. Ini bisa dilihat logonya, ini logo SQL Server. Ya. Kalau servernya di lokal, bisa apa di lokal? Bisa. Berarti tinggal pilih lokal server aja. Kalau servernya mau yang online, nah kita harus tahu alamat servernya. Kalau lokal itu tinggal titik-titik itu menandakan alamat servernya lokal. Kalau kita punya servernya ada online, entah di mana, Jakarta, Jogja, ataupun di luar negeri, yang penting itu kita tahu alamatnya. Alamat komputer itu kan IP. Ya. Alamat komputer itu adalah IP, tinggal klik next. Di sini ada dua option untuk loginnya.
pakai window authentication atau pakai SQL. Saya pakai SQL karena usernya saya yang tahu ini. Next. Database-nya mau baca apa? Truk. Lihat. Di server tadi database-nya banyak nih. Ya. Di server tadi, ini servernya yang ini. Database-nya banyak. AM itu akses media, yang miliknya akses media ada AM-nya. Yang saya punya hak akses, kita tinggal pilih di sini. Kita latihan pakai Garden DBTR. Pilih next, ininya nggak usah diubah. Saya klik finish. Setupnya ini, klik tes dulu, tes data source. Kalau tes completed successfully, berarti yakin koneksi kita itu sudah nyambung ke server yang online ini. Ya. Oke. Maka minta lagi masukin ini adalah tabel-tabel yang ada di dalam database SQL server yang saya pilih tadi. Saya hanya pilih jual head, jual date dulu aja. Yang lainnya tidak perlu. Save password biar passwordnya tersimpan. Yes. Ini. Saya sudah punya. Dan saya sudah bisa buka datanya langsung di Microsoft Access. Ini ada 543.000 baris data. Yang ini ada yang kemarin saya tunjukin. Ada 1.180.000 baris data. Ini sudah terbaca di Microsoft Access. Jadi kita tidak perlu alat tambahan lagi untuk membaca data tersebut. Itu yang pertama. Ya, koneksi membaca database SQL Server dari Microsoft Access. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kehadiran ini? Ya, bagaimana dengan kehadiran ini? Bagaimana dengan kehadiran ini kan di MySQL web base? Apakah kita bisa baca dari Microsoft Access? Bisa. Kuncinya tadi apa? ODBC. Asal kita punya ODBC-nya, penghubungnya. Jadi harus tahu dulu penghubungnya. Setelah itu ya pasti harus tahu user dan password-nya. Ya. Kalau MySQL itu wajib diinstal. Ya. Ini di sini ada MySQL Community Windows. Ini ada ODBC-nya sudah ada. Windows X64 installer di sini. Tinggal download aja di halamannya MySQL. Tinggal download aja di halamannya MySQL. Kita udah dapat. Install. Kalau udah diinstal, caranya bagaimana? Cara narik datanya. Sama. External data, new data source. Di sini database nggak ada pilihannya. Di sini ada ODBC database. Jadi umum kalau ODBC. Pilihnya link. Oke. Kita pilih new. Langkah-langkahnya sama. Akan balik dulu ke sini. Kita harus milih dulu ODBC-nya apa. Di sini sudah ada. MySQL ODBC 8 ANSI driver. Kita pilih next. Namanya tadi apa? Namanya latihan ODBC ya. Latihan ODBC MySQL. Namanya. Next, finish. Yang berbeda tampilan untuk connect-nya. Kalau tadi SQL Server, tampilannya dia punya tampilan tersendiri interface-nya. Tergantung bawaan dari perusahaannya.
Kalau ODBC MySQL pasti seperti ini tampilannya. Ya, pasti seperti ini. Nah, TCP, IP atau server. Nah, ini nama servernya. Karena ini sudah punya nama usernya. Tes passwordnya gak saya kasih tahu ya. Passwordnya. Saya klik tes. Ini langsung connect ke database online. Saya nggak tahu lokasi servernya ada di mana. Entah di Indonesia atau di luar negeri dari ID Cloud Host. Loading dulu. Selain itu, kalau kita juga saya gunakan alat ini HeyDSQL. Ya. HeyDSQL ini bisa connect ke berbagai database. Jadi kalau kita punya database di berbagai DBMS di berbagai mesin yang berbeda-beda, kita bisa gunakan satu alat untuk administrasinya. Salah satunya HeyDSQL ini. Oh, ini loading. Kita biarkan dulu. HeyDSQL, saya sudah lakukan masuk ke Amazon. Nah, nanti isi database-nya seperti ini. Isi tabelnya. Isi tabelnya seperti ini. Jadi banyak alat ya. Di dunia ini banyak alat untuk memudahkan pekerjaan kita. Orang itu tidak mau susah dengan pekerjaannya. Pasti ingin mudah, makanya banyak alat. Nah, dengan Microsoft Access pun salah satunya itu untuk mempermudah ya. Bagi saya di Access Media, bagi kita Microsoft Access ini adalah jembatan untuk mempermudah. Karena kita biasa mengolah data di sana, sehingga dengan alat Microsoft Access ini kita bisa mengolah data apapun yang ada dimanapun. Nah, ini loading, cancel dulu, close the program. Oke, kita buka lagi. Kita ulangi. Kita ulangi cara buat koneksinya. External data. Ini namanya from other source. ODBC database. Kita pilih link. Kita pilih new. Connect-nya ke SQL Server. Ya. Latihan ODBC MySQL. Next, finish. Namanya hadir.in usernya. Tes. Passwordnya saya tinggal milih database. Nah, database-nya sudah muncul, hadirin Amazon, kita tes. Connection successful. Oke. Kita pilih oke. Masukin lagi. Oke. Nah, ini semua tabel yang ada di
ya. Semua tabel yang ada di server MySQL itu sudah muncul di sini. Saya ambil beberapa ini aja, tabel aja. Absensi jabatan pegawai. Save record. Nah, ini data-datanya sudah ada. Ini absensi. Tuh. Jadi untuk membuka database MySQL yang tadi, saya tidak perlu masuk ke cPanel, buka PHP MyAdmin di sini, tidak perlu. Ya, tidak perlu buka beberapa data, tidak perlu buka beberapa alat untuk membukanya. Jadi cukup dengan membuka Microsoft Access ini, di mana saya mengembangkan aplikasi, maka semua datanya sudah bisa diambil. Ya, data yang dibutuhkan bisa diolah selanjutnya. Nah, contohnya, diolah untuk apa data kehadiran ini? Itu digunakan untuk data penggajian karyawan di sini. Karyawan itu kan dia punya komponen gaji itu ini. Ada gaji pokok, ada jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kehadiran. Nah, tunjangan kehadiran ini kita lihat, dia itu dalam 1 bulan hadirnya berapa kali. Ya, dengan aplikasi kehadiran yang tadi, ya, dengan aplikasi kehadiran yang tadi yang ada di sini, itu sudah setiap hari. Ya, kelebihannya setiap hari orang tahu, pimpinan itu tahu yang hadir siapa, yang telat siapa. Lalu dalam 1 bulan, di sini juga sudah ada rekapnya. Dalam 1 bulan ataupun rekap per bulan, kita pilih bulannya bulan Desember, cabang Garden 1. Datanya agak muncul, kita dicetak. Ini di web base nih. Ya, salah satu kelemahannya. Mau mencetak data 1 bulan untuk 1 toko aja, loadingnya seperti ini. Ya. Ini baru dapat. Ini akan lebih cepat jika saya bikin report di Microsoft Access di sini. Ya. Ini akan lebih cepat jika saya bikin report di Microsoft Access. Jadi kebutuhan informasi yang ada di kantor itu sudah tersaji, cukup buka 1 aplikasi aja. Ya, mau database-nya di MySQL, mau database-nya di SQL Server, itu aplikasi utamanya adalah ini. Ini aplikasi bisa levelnya banyak di sini. Ya, akses level. Akses levelnya ada ADM, administrator, gudang, HRD, kasir, kepala, klinik, manajer distribusi, manajer operasional, SO, SPP, user. Jadi ini adalah aplikasi utama. Saya bikin menu utamanya itu juga banyak. Ada menu utama ADM, menu utama RD, menu utama manajer. Jadi setiap level itu punya menu utama tersendiri. Kehadiran ini adalah hanya sebuah aplikasi pendukung untuk level HRD. Ya, untuk level HRD. Nah, karena Microsoft Access tidak mendukung untuk pengambilan gambar via handphone, maka dibangunlah dengan Laravel. Sehingga setiap pegawai bisa mengisi kehadiran dengan ambil fotonya. Tetapi untuk manajemen data secara kelanjutan, secara keseluruhan, kepenggajiannya dan yang lain-lainnya tetap diintegrasikan di sini dengan Microsoft Access ini. Nah, itu bagaimana integrasi
sebuah aplikasi dengan multi database. Ya, integrasi aplikasi dengan multi database. Seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Ini masih pada ada? Masih Pak, masih. Coba. Ada yang ditanyakan atau apa? Minum kopi dulu, guys. Siapa?